Terima kasih udah mampir ke channel ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Ketika terhibur jangan lupa klik tombol like-nya. Ketika ada kekurangan jangan lupa komennya di bawah ini. Selamat menyaksikan. Yo 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 yo. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Joni Pasius Ju, mahasiswa Stiper Kutai Timur yang melakukan kegiatan KKN di desa ini. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai sejarah singkat desa ini, Bu. Saya perwakilan dari Desa Wanasari, yaitu mewakili atas nama Kepala Desa. Saya selaku Sekretaris Desa Wanasari. Baik, di sini akan saya menceritakan sejarah Desa Wanasari. Proses terbentuknya Desa Wanasari berawal dari program transmigrasi, yaitu pada tahun 1987 menjadi desa definitif berinduk pada Desa Neheslahbing, yaitu mayoritas masyarakatnya berasal dari etnis Dayak Ohea. Pada tahun 1987 yaitu akan diadakan penyerahan desa definitif. Jadi sekarang ini yang kita rasakan di desa definitif yang diserahkan oleh atas nama Gubernur Dr. Andes Haji Sahrial Setia dari Kabupaten Daerah tingkat 2 Kutai, itu Kertanegara. Dulu kita ikut Tenggarong. Tenggarong. Itu dulu transmigrasinya sebanyak 270 kakak. Nah itu asli desa Tran. Iya, desa Tran dulu. Sekarang kan kita sudah jadi desa definitif, jadi kan sekarang sudah berkembang. Ya alhamdulillah sekarang Desa Wanasari ini dijadikan desa maju. Desa maju, alhamdulillah desa maju. Jadi bisa dilihat sendiri ya Bu ya, bahwa Desa Wanasari ini cepat berkembang karena semakin banyaknya penduduk di sini ya Bu ya. Jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem perekonomian di desa ini? Apakah ada kendala selama COVID ini, Bu? Kalau masalah ekonomi, alhamdulillah di bidang ekonomi masih berjalan lancar kalau dari pasar. Cuman yang kendala ini seperti yang ini, pedagang kecil saja yang merasa terisolasi. Karena masalahnya ini kan jangkauan untuk keluar daerah itu kan dipersempit. Nah itu masalahnya. Kalau hal-hal lain alhamdulillah ya, cuma kita tetap mengikuti aturan protokol. Nah itu tetap seperti kita mengadakan cuci tangan di pasar itu disediakan.
pakai masker. Nah itu paling utama. Kalau untuk warga desa Wanasari sendiri Bu, mayoritasnya ini bekerja sebagai apa Bu? Kalau mayoritas penduduk asli ekstran, alhamdulillah semua berhasil ada sawit. Kalau pendatang ini kan ya yang banyak pendatang kan dari Sangatta, Bontang tuh banyak yang jualan yang toko-toko. Kalau orang migrasi ini alhamdulillah sawit. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa tanggapan dari aparat desa, khususnya desa Wanasari ini terhadap KKN yang dilakukan di masa pandemi ini? Apakah merasa takut atau khawatir terhadap kami gitu Bu? Kalau dari desa, karena ini kan suatu hal biasa, kami kan dari Wanasari alhamdulillah welcome luar biasa lah, welcome luar biasa buat adik-adik dari KKN Stiper Bu. KKN Stiper itu alhamdulillah bisa dikunjungi dalam keadaan saat ini seperti pandemi ini ya. Nah, cuma kami aja yang ragu-ragu, siapa tahu adik-adik ini kan merasa ragu-ragu karena kami di desa ini kan sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat. Kami welcome saja. Kalau hal seperti ini kan ya kami sudah biasa menangani orang-orang yaitu yang kena seperti klaster Goa kemarin itu. Itu kami tidak kaget. Kami tidak kaget, suatu hal yang luar biasa untuk dikunjungi. Tapi ada batas-batasan yang kita untuk pelayanan. Ada jam-jamnya, jangkauannya tidak terlalu luas lah. Gitu. Ada hal-hal yang tertentu kita layani. Seperti saat ini, seperti yang masalah COVID itu gitu. Kalau masalah pelayanan, hal-hal lain seperti mengundang orang banyak, kerumunan orang banyak itu. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan Ibu. Kami juga atas nama pemerintah desa ucapkan terima kasih yalah. Salah kata juga kami mohon maaf ya. Terima kasih. Ingin wawancara sedikit Bapak selaku RT setempat. Sebelumnya perkenalan dulu Pak. Saya Juwita. Saya Manuita Tama. Bapak sendiri? Muhammad Solih. Oke. Bapak udah menjabat selama berapa lama Pak sebagai RT di daerah sini? Berarti 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi karena ini lagi masa pandemi Pak, kami ingin bertanya tentang pandemi yang kita lewati selama ini ya. Yang pertama, penanganan COVID di daerah ini itu seperti apa ya Pak ya? COVID yang pertama adalah jadi sebelum untuk antisipasinya, jadi social distancing, jadi ada jarak sesuai dengan aturan yang dari Pemda melalui desa yang terkait, tembusan dari ke Kadus sampai ke RT masing-masing. Jadi ada social distancing dan nanti setiap rumah nanti dibuatkan hand sanitizer untuk cuci tangan dan sebagainya itu untuk pencegahan COVID untuk penanganannya. Terus 1 minggu itu diadakan penyemprotan. Desinfektan itu dari rumah ke rumah itu dilakukan oleh pihak desa bersama masyarakat terus juga sama RT. Itu untuk penanganannya. Terus selanjutnya yang ketiga itu tidak ada pengumpulan massa, termasuk mengumpul kayak selamatan. Kalau di kampung berkenaan ada selamatan, ada kumpulan, ini kegiatan keagamaan sementara ini libur dulu, di pending dulu. Nanti setelah mungkin nanti ada himbauan bahwasanya itu bisa untuk kembali lagi karena dengan COVID ini itu akan dibuka kembali. Tapi untuk saat ini masih banyak yang di pending untuk acara-acara sifatnya untuk pengumpulan massa. Adakah yang positif atau ODP atau PDP seperti itu Pak? Itu ada. Jadi kalau untuk PDP maupun ODP ada, yang positif pun ada. Tapi kalau untuk di wilayah kami belum ada. Coba kalau untuk dari Kecamatan Warawahau memang sudah ada. Itu pun langsung ditangani dari instansi terkait seperti Puskesmas, termasuk pemerintah desa dan sampai ke
Kutai Timur dibawa ke sana itu. Jadi untuk kawasan ini sendiri alhamdulillahnya belum ada ya Pak ya, Ya. yang PDP ataupun positif. Dan untuk apakah selama pandemi ini ada problem yang dihadapi oleh warga sekitar? Apakah karena tidak boleh kemana-mana kan, jadi kayak nggak bisa apa yang dilakukan jadi berkurang gitu. Apakah ada problem Pak dari situ Pak selama pandemi ini? Sebenarnya kalau problem pasti ada, cuma kalau untuk masyarakat wilayah di Desa Wanasari kayaknya tidak begitu signifikan. Karena apa? Ya mungkin sudah terbiasa dengan hal itu. Cuma mungkin dari beberapa kayak pedagang, kayak yang mungkin ada agak berkurang sedikit aja lah, tapi itu pun tidak mempengaruhi daripada tidak begitu signifikan untuk anunya. Dan untuk sekarang kan udah masuk new normal Kak, berarti kita Ya. harus hidup seperti biasanya. Tapi kan ada yang berubah dari sistem sekolah, dari sistem pendidikan, yaitu kita harus sekolah dari rumah atau belajar di rumah masing-masing. Jadi ada nggak keluhan dari masyarakat sekitar, mungkin ibu-ibu yang tidak terlalu mengenal dunia internet, dunia gadget gitu, karena anak-anaknya harus belajar di rumah. Apakah ada keluhan itu Pak? Itu bisa dibilang kurang lebih 40-50% itu. Karena apa ya, mohon maaf, karena memang tidak semuanya orang tua itu mempunyai basic pendidikan yang cukup. Apalagi kalau belum, walaupun ada basic untuk pendidikan, ada lagi untuk kesibukan yang lain, mungkin dalam arti untuk kerja atau ngurusi sawit atau kebun dan yang lainnya. Nah ini juga akan terdengar dari situ. Apalagi berhubungan dengan internet. Jadi tidak semuanya, kalau yang muda-muda kayaknya bisa, kalau yang tua kayaknya masih ada kebingungan. Terus untuk perawatan anak di rumah yang kedua, jadi ketika mungkin kalau seperti hari biasa pagi anak itu sekolah, orang tua tinggal pasrah kepada gurunya, udah dipasrahkan oleh desa sama gurunya. Nah begitupun karena ada COVID ini, jadi orang tua harus bekerja lebih ekstra. Jadi tidak hanya untuk bagaimana caranya untuk menghidupi nanti, untuk dari segi untuk memberi nafkahnya, tapi juga untuk di pendidikannya, terus juga mengatur di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Gitu. Jadi kalau untuk kendala pasti ada. Gitu. Tapi ya kalau untuk kendalanya cuma hanya seperti itu saja, mungkin berupa teknisnya saja, tapi kalau untuk yang lainnya insya Allah enggak. Gitu. Jadi, kan kebetulan kami mengadakan program kuliah kerja nyata di sini Pak. Adakah yang bisa kita bantu mungkin secara teknis atau mengajarkan masyarakat yang belum bisa menggunakan gadget semampunya, atau ada aplikasi yang kurang ditahu atau bagaimana Pak? Harapan Pak untuk kami itu seperti apa gitu? Jadi nanti kalau memang ada seperti itu, nanti bisa kami koordinasikan, karena yang jelas kan melibatkan orang banyak ini. Ya, mungkin kalau untuk pribadi ke pribadi, door to door mungkin insya Allah sudah bisa jalan. Tapi kalau untuk kita untuk lebih sistematis lah, beranya lebih ke orang banyak, mungkin kita harus koordinasi dari instansi yang terkait, termasuk dari pihak desa, termasuk dari Kadus. Kan sini ada 3 untuk Desa Wanasari, ada 3 Kadus. Jadi ini bisa untuk nanti sekalian nanti ada pelatihan penggunaan jajan sebagainya, nanti bersama-sama kan lebih enak kan, daripada nanti satu persatu dan sebagainya. Jadi mengurangi daripada aktivitas, termasuk mengurangi juga waktu gitu. Jadi sekarang langsung bisa gitu. Nanti bisa dikoordinasikan selanjutnya kalau untuk mengenai COVID untuk selanjutnya kita bisa tanya-tanya atau kita bisa nanti terjelas sendiri atau melihat sendiri kondisi di sini ya Pak ya. Untuk waktunya terima kasih banyak Pak udah mau kita wawancarai. Selebihnya mungkin ada kata-kata yang kurang ataupun salah, saya selaku perwakilan dari teman-teman mohon maaf. Terima kasih Pak waktunya. sama-sama, bertemu juga sebaliknya. Kalau ada kesalahan mohon maaf.